Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joko Sobrang, CGP Angkatan 9 dari SMA Negeri 2 Sungai Tarap, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Pada video kali ini adalah tentang upaya nyata yang telah saya lakukan dalam menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Dalam pembuatan video ini, sebelumnya saya telah merancang rencana aksi perubahan dalam membudayakan budaya positif di sekolah. Dalam menumbuh kembangkan budaya positif di SMA Negeri 2 Sungai Tarap, kegiatan yang saya lakukan adalah yang pertama, saya melakukan diseminasi kepada warga sekolah terkait tentang budaya positif. Kemudian, saya juga melakukan kegiatan menumbuh kembangkan keyakinan kelas pada kelas-kelas yang saya masuki. Nah, kemudian yang terakhir, yang saya lakukan adalah melakukan pendekatan segitiga restitusi pada saat saya menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi pada peserta didik yang melanggar disiplin sekolah. Lalu bagaimana saya menerapkan kegiatan dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah? Mari kita saksikan video berikut ini. Kita dapat hadir di sini dalam rangka kegiatan diseminasi calon guru penggerak yang berasal dari sekolah kita dari SMA Negeri 2 Sungai Tarap, yaitu Bapak Joko Sobrang, Ibu Yeni Liza Agustin, dan Ibu Vera Wati. Pada kegiatan ini kita sangat menyambut baik kegiatan dari CGP ini, sehingga di sekolah kita akan lahirlah guru penggerak yang selalu optimis untuk memajukan siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan oleh kawan-kawan kita 3 orang pada hari ini selalu mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabarakatuh. Senang sekali pada siang hari ini kami bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu dalam kegiatan diseminasi atau pengimbasan kegiatan praktek baik yang telah kami lakukan dalam pendidikan calon guru penggerak pada angkatan 9. Bapak dan Ibu, sebagai aktualisasi dari modul 14, kami diminta untuk melaksanakan diseminasi dengan judul menumbuhkan budaya positif di sekolah. Kenapa? Karena ini erat kaitannya dengan modul titik 1, modul titik 1.1 sampai dengan 1.3 yang pada akhirnya adalah bertujuan untuk bagaimana kita menciptakan pendidikan yang berpusat kepada murid. Nah, itu semua akan terjadi Bapak dan Ibu ketika lingkungan mendukung, ketika tercipta budaya positif di sekolah tersebut. Oleh karena itu menjadi sangat penting bagi kita untuk saling memahami tentang materi budaya positif ini. Ini yang dimaksud dengan budaya positif. Bahwa yang dimaksud dengan budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai atau kebiasaan yang di sekolah yang berpihak kepada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Nah, oleh karena itu, maka hari ini dalam pencapaian tujuan yang dimaksud menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah, langkah awal yang perlu kita lakukan adalah merubah mindset atau paradigma kita sebagai guru. Nah, Bapak dan Ibu, harapannya adalah seperti yang tertera pada slide awal ini, bahwasanya sekolah itu adalah satu tempat yang menyenangkan, ya. Sehingga apa? Sehingga anak-anak merasa menjadi aman, nyaman, asik berada di sekolah. Jadi jam 7.30
sampai dengan jam 3.15, ketika budaya positif, ketika lingkungan positif itu tercipta, itu anak tidak akan merasa dia merasa nyaman saja berada di sekolah. Mereka betah. Nah, sehingga Sehingga bila telah terjadi budaya positif tersebut, tujuannya tidak lain seperti yang disampaikan tadi. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu, nah, kita beranjak kepada slide berikutnya tentang perubahan paradigma tadi. Nah, pada diskusi-diskusi dimanapun itu dilaksanakan, erat kaitannya ketika ingin menciptakan lingkungan yang positif, ketika ingin menciptakan sebuah budaya positif di sekolah, itu tidak lepas dari diskusi tentang disiplin. Ya, Bapak dan Ibu, dalam konteks disiplin ini, ya, pada modul 1.4 ini kita dihadapkan pada sebuah teori. Ya, kita dihadapkan pada sebuah teori. Sebagai guru, harapannya teori kontrol yang kita mainkan adalah teori kontrol sebagai seorang manajer. Ya, di mana ketika melihat sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa, ya, jangan langsung kita bertindak sebagai teori kontrolnya sebagai seorang penghukum. Seperti itu. Karena kenapa? Karena ketika itu kita laksanakan pendekatan teori kontrol sebagai penghukum, maka kesadaran itu adalah kesadaran secara yang sifatnya sementara. Bahwa ketika kita berbicara tentang teori perubahan perilaku manusia itu bergerak karena 3 faktor. Yang pertama, perubahannya adalah karena dia takut dikenakan hukuman. Itu teori yang pertama. Kemudian teori yang kedua, karena dia ingin mendapatkan pujian. Itu pun sifatnya sementara. Yang diharapkan adalah dalam teori perilaku ini adalah bagaimana mereka menjadi sosok yang diharapkan sesuai dengan nilai-nilai universal. Nilai-nilai universal ini yang dimaksud adalah disesuaikan dengan kurikulum merdeka seperti yang tertuang dalam profil pelajar Pancasila. Bagaimana mereka menjadi sebuah pribadi yang beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bernalar kritis, mandiri, kreatif, berpikiran wawasan kebangsaan secara global. Seperti itu nilai-nilai yang kita harapkan dalam teori yang ketiga itu. Oleh karena itu mari Bapak dan Ibu kita semua dan khususnya diri saya sebagai seorang CGP akan memulai merubah mindset ini yang tadinya pendekatan pertama itu teori kontrolnya adalah penghukum. Ini sedaya upaya kita merubah kepada teori kontrol sebagai seorang manajer. Lalu pertanyaan yang mendasar adalah apa perbedaan antara teori kontrol dengan pendekatan penghukum dengan seorang manajer ini? Ya, ketika Bapak dan Ibu kita melakukan pendekatan secara sebagai seorang penghukum, itu kita dihadapkan, kita berbicara pada aturan. Nah, ketika bicara aturan maka ada sanksi. Seperti itu. Nah, untuk menumbuh kembangkan budaya positif berdasarkan teori yang kami pelajari ini kurang bagus. Lalu apa? Yang bagus adalah untuk menumbuh kembangkan budaya positif ini melalui kegiatan kita memakai perilaku teori kontrol seorang manajer yang menumbuh kembangkan kesadaran berdasarkan motivasi intrinsik siswa itu yang kita harapkan. Ini perubahan paradigma yang diminta dalam modul 1.4 ini. Kemudian Bapak Ibu, pada kesempatan ini kami ingin mengilustrasikan pada sebuah permainan sederhana bagaimana tentang teori kontrol ini.
Mohon perhatian Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu ulurkan tangannya. Ya, ulurkan ke depan Ibu. Ya. Ya. Kedua-duanya. Nah, sekarang saya minta Bapak dan Ibu untuk membayangkan bahwa di dalam telapak tangan Ibu berada sesuatu yang sangat berharga. Boleh jadi itu emas, intan, atau uang yang banyak. Sekarang itu genggam. Genggam. Ya. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, ketika saya meminta Bapak Samuel untuk menyerahkan apa yang di dalam genggaman Bapak Samuel, apa kira-kira yang akan Bapak Samuel lakukan? Kalau sebenarnya itu uang, Pak. Ya, Saya akan simpan. saya akan pertahankan. Oke, terima kasih. Nah, sekarang saya minta Ibu Rosmiati. Ketika di dalam genggaman Ibu Rosmiati itu berada sebuah emas seberat satu gram lah. 1 gram. Untuk diserahkan kepada saya. Kira-kira mau nggak Bu Mimi menyerahkan, membuka telapak tangan tersebut? Tentu tidak mau. Kalau saya mau. Tapi hanya melihatkan saja. Tapi hanya melihatkan saja. Bapak dan Ibu, dari ilustrasi tadi, kira-kira apa yang dapat kita pelajari? Berbagi. Kira-kira apa yang Ibu dan Bapak bisa ambil pelajaran dari permainan tersebut? Belajar ikhlas. Impian, belajar ikhlas. Kalau mau membuka berarti kita mau menerima informasi dari orang lain. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Namun yang dimaksud adalah ternyata perilaku itu kita sendiri yang mengontrol Bapak dan Ibu. Ya, perilaku itu adalah kita sendiri yang mengontrol. Lalu kita korelasikan dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Ketika murid melakukan sebuah pelanggaran atau disiplin, ketika dia tidak mau membuka telapak tangan tadi, apapun itu nasihat, reward dan sebagainya, itu tidak akan terlaksana. Siswa tidak akan berubah. Oleh karena itu yang perlu kita lakukan adalah bagaimana dia mau membuka telapak tangan itu dengan kesadarannya sendiri. Artinya apa? Yang perlu kita sentuh adalah motivasi intrinsiknya. Ini Bapak dan Ibu. Jadi motivasi intrinsik itu dari dalam, Pak. Iya. Bapak Samuel sebagai contoh untuk lebih memahami tentang motivasi intrinsik ini, ketika kita memberikan motivasi dalam bentuk pujian, ya. Nah, nanti Bapak akan kasih sebuah stiker bintang 2 kalau kamu rajin belajar. Itu adalah motivasi ekstrinsik. Tetapi ketika motivasi intrinsik itu kesadarannya, ya, dia belajar, dia berbuat, dia bertingkah laku karena ingin menjadi sosok ideal. Seperti itu Pak. Ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ini yang tadi, ini sebagai ilustrasi yang salah yang selama untuk mendukung apa yang saya sampaikan sebentar ini. Bahwa kita menyangka, Bapak dan Ibu kita semua selama ini menyangka, kita mampu, kita bisa mengontrol perilaku siswa. Berdasarkan pembelajaran modul 1.4 ini, itu adalah salah. Ya, kita tidak bisa mengontrol perilaku siswa. Dan kemudian ilusi yang salah juga bahwa dengan penguatan positif itu dapat mengontrol perilaku siswa. Itu juga salah. Ya. Kemudian dengan kritik, dengan menyudutkan siswa, berharap dengan kegiatan itu siswa menjadi berubah, itu juga salah. Ya.
Lalu apa? Yang benar adalah itu tadi. Mereka berbuat, individu berperilaku itu sesuai dengan teori pilihan tadi. Mereka bertindak bersikap seperti yang mereka pilih. Mau diam, mau berubah, dan sebagainya. Lalu kemudian Bapak dan Ibu, perubahan paradigma ini dari teori stimulus respon menjadi teori kontrol. Ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga yang selama ini kita lakukan. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, ternyata tanpa kita sadari, kita hanya melihat puncaknya saja, seperti ibarat sebuah permukaan gunung es. Yang Wacali Selamoko adalah puncaknya saja. Sementara puncak gunung es itu hanya sekitar 20% dari keseluruhan dari sebuah permukaan gunung es itu. 80% selama ini yang mungkin secara teori lupa kita lihat. Apa itu kebiasaan? Apa itu lingkungan sekitar peserta didik dan sebagainya dan sebagainya. Nih, jadi langkah awal tadi mari ya kita beransur-ansur, utamanya kami bertiga selaku CGP untuk merubah mindset ini. Insya Allah dengan semangat untuk berubah, bersaling menggerakkan, perubahan ini akan terwujud di SMA Negeri 2 Sungai Tara. Amin. Ini akan dibantu nanti dijelaskan oleh Bu Vera dan juga Bu Ocha. What is discipline? Ya. Jadi Miss Des meminjam istilah apa itu disiplin? Ya, bicara masalah disiplin itu tidak akan lepas kita dengan sebuah terbayang oleh kita adalah tata tertib, aturan, ya, dan sebagainya. Nah, kemudian lawan dari sebuah disiplin itu adalah siswa yang melanggar aturan. Nah, berdasarkan pendapat yang disampaikan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan nasional, ini Bapak dan Ibu, sesungguhnya disiplin itu kita sendiri yang mewajibkan kita untuk sekeras-kerasnya. Tetapi itu sama saja, sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan kita. Artinya apa? Dari pendapat Ki Hajar Dewantara ini kita dapat mengambil sebuah kesimpulan Bapak dan Ibu. Ya, dalam mendisiplinkan anak, ya, hukuman, sanksi itu kita harapkan sebagai langkah terakhir. Ya, kita harapkan itu menjadi sebuah langkah terakhir. Ya, lalu yang pertama apa? Yang pertama adalah kita timbulkan kesadaran, ya, untuk siswa bagaimana menjadi disiplin itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menjadikan siswa menjadi disiplin? Ini teori tadi, ya. Sebelum menjawab itu Bapak dan Ibu, ini yang kami sampaikan tadi, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, dari tayangan ini Bapak dan Ibu, yang sering kita lakukan berada pada kolom sebelah mana? Ya, sepertinya kolom pertama atau kolom kedua. Nah, dalam perubahan paradigma budaya positif, mari kita menuju kepada kolom ketiga. Ya, kita membudayakan kegiatan restitusi. Ya, restitusi. Oh ya, restitusi bukan restitusi. Ya.
Artinya apa? Yang biasanya ketika kita melihat siswa terlambat. Nah, ini kalau kita buat contoh kecilnya, ya. Kalau itu sifatnya hukuman, langsung kita hukum. Caranya seperti apa yang selama ini kita lakukan dengan mengambil sampah dan sebagainya. Harapannya dengan adanya hukuman itu mereka berubah. Ternyata belum. Begitu juga dengan konsekuensi. Tetapi dengan pendekatan restitusi ini, ya, kita cari motivasi intrinsiknya berdasarkan kekuatan diri mereka. Mudah-mudahan, ya, lambat laun terjadi perubahan perilaku siswa. Ya, dan itu harus sebagai seorang pendidik kita punya keyakinan untuk itu. Oke, Bapak dan Ibu sepakat kan? Oke, terima kasih responnya. Nah, kemudian ini yang penting Bapak dan Ibu, untuk menciptakan budaya positif itu langkah nyata yang perlu kita lakukan adalah yang pertama, kita buat sebuah kegiatan yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Lalu apa bedanya dengan aturan? Lalu apa bedanya dengan tata tertib? Tata tertib, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ya. Apa bedanya? Kalau itu tata tertib, ya, dibuat tanpa partisipasi, tanpa keterlibatan dari peserta didik yang dimaksud. Nah, sementara kalau keyakinan kelas, nanti Bu Vera Boca akan menjelaskan secara rinci bagaimana prosedur dalam pembentukan keyakinan kelas. Tapi setidaknya pada kesempatan ini saya akan hanya menyampaikan perbedaan antara aturan dan keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah sebuah kesepakatan bersama, ya. Yang terjadi yang dilakukan oleh peserta didik, yang pembuatannya itu dipandu oleh guru. Nah, keyakinan kelas itu adalah hal-hal positif yang disepakati bersama. Jadi pernyataannya bukan pernyataan bernilai negatif, tapi pernyataan yang bernilai positif. Bagaimana bertanggung jawab dan sebagainya dan sebagainya. Mohon dicontohkan nanti Ibu Vera. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, untuk menumbuh kembangkan budaya positif berikutnya melalui kegiatan segitiga restitusi. Ya, segitiga restitusi. Restitusi. Ya, sebentar Bapak Duk, kita carikan, ini ada kendala teknis. Nah, ini dia. Ini Bapak dan Ibu yang dimaksud dengan segitiga restitusi. Ya. Halo Bu Mimi. Segitiga restitusi itu ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Ya. Tahapan yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ini adalah sebuah pendekatan ketika kita menangani kasus atau masalah kepada siswa. Ya. Narasinya berbeda. Ya, narasinya berbeda tadi. Kalau tadi, kenapa kamu pakai sepatu putih? Kamu tahu aturan kan? Itu adalah pendekatan berdasarkan aturan atau tata tertib. Tetapi pendekatan dengan segitiga restitusi ini, narasinya tidak seperti itu tadi Bapak dan Ibu. Tetapi bagaimana komunikasi yang persuasif, yang menyentuh. Ya, sehingga siswa timbul kesadarannya, oh iya saya salah.
Ke depan saya tidak seperti ini lagi, Pak. Saya tidak akan memakai sepatu putih lagi, Pak. Saya sadar, Pak, bahwa dengan memakai sepatu putih saya bersikap kurang disiplin. Akan seperti itu. Mudah-mudahan sekali lagi Bapak dan Ibu, dengan keyakinan, dengan semangat bersama, apa yang menjadi cita-cita seperti yang diharapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang menuntun tadi, dapat kita wujudkan di SMA Negeri 2 Sungai Tarap ini. Dan demikian Bapak dan Ibu sebagai penghantar untuk kegiatan menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Dan saya sebagai CGP Angkatan 9 merasa sangat yakin sekali dengan apa yang telah saya pelajari dan dengan niat untuk berubah. Walaupun itu sedikit-sedikit, insya Allah ingin menjadi kontribusi bagi kita dalam menumbuh kembangkan, dalam menciptakan peningkatan mutu pendidikan di SMA Negeri 2 Sungai Tarap ini. Dan terakhir Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya, dan kita nanti buka rubrik tanya jawab setelah pembicara ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kita harus membangun sebuah kesepakatan. Kesepakatannya apa? Dalam kegiatan hari ini harapannya kita semua harus bisa fokus. Fokus itu apa? Kita semua mampu meletakkan perhatian kita pada kegiatan yang kita laksanakan. Jangan harapannya Hanif duduk di siko, kemudian pikiran Pak Hanif terkena orang mati. Misal, ya, nggak fokus. Nah, jadi kita bersama-sama semuanya meletakkan perhatian kita, apapun itu beban kerja di sekolah masing-masing, mari kita tinggalkan. Kegiatan kita hari ini adalah bagaimana mengupayakan hal-hal yang nantinya bisa membantu tugas kita di sekolah masing-masing. Nah, kemudian dalam kegiatan kali ini harapannya juga lakukanlah yang terbaik dalam diri kita masing-masing. Bisa itu nanti dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang kiranya itu menjadi penting bagi Bapak dan Ibu semua. Ini. Nah, kemudian jangan lupa, walaupun kita fokus, serius, tapi energi positif itu harus lahir dalam ruangan ini. Apa indikatornya? Karena indikator energi positif itu belum muncul di ruangan ini, ya. Berikan senyum terbaik buat dia, walaupun saat mendengarkan, mengikuti materi ini, ya. Nah, kita akan mulai muncul energi positif. Insya Allah ketika ini juga kita laksanakan di dalam kelas, ya. Pembelajaran seperti yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara, ya, sekedar sharing, berbagi pada rekan-rekan BK, itu targetnya memang pembelajaran yang memerdekakan murid. Yang memerdekakan murid itu esensinya seperti yang kita lakukan, ya, semua aktivitas guru tidak lain dan tidak bukan untuk kepentingan diri murid itu, sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan yang mereka miliki. Ini, oke, sepakat ya Bapak dan Ibu, kita 3 hal ini yang kita lakukan dalam sesi materi siang hari ini, ya. Nah, kemudian agar lebih serius lagi, mari juga kita iringi kegiatan ini. Kita isi supaya tetap semangat, tetap bahagia. Kita isi dengan kegiatan ice breaking. Ya, kalau masalah bicara ice breaking, yang paling teringat oleh saya itu yang paling ahli adalah Bu Ati. Ya, iya. Bu Ati katanya dapat informasi Bu Ati itu kalau ice breakingnya
top marko top. Oleh karena itu kita minta Bu Ati untuk memimpin is-breaking yang telah disiapkan. Nah, silakan Bu Ati. Iya. Silakan. Iya. Ini dia CGP Angkatan 9. Makasih Pak Joko. Iya. Sedikitnya yang udah lama-lama. Boleh. Oke, terima kasih kepada Pak Joko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, untuk sebelum kita masuki materi selanjutnya, kita ice breaking dulu seperti yang disampaikan oleh Pak Joko. Ice breakingnya yang seperti biasa, yang marina. Hanya itu saja yang saya punya, nggak apa-apa ya. Oke, kita berdiri semuanya. Safa berdiri. Kamu nggak berdiri kamu. Yang pertama, Marina menari di atas. Selanjutnya, Di bawah nggak, di bawah aja. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menyanyi. Nah, jadi dengan gerakan ya Bapak Ibu ya, Bapak anak. Nah, Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari. Itu yang pertama. Yang kedua, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi. Nah, yang ketiga lagi. Yang pertama menari, yang kedua menyanyi, yang ketiga menanti. Menanti. Ya. Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Oke. Saya. Tolong Pak Joko yang nggak fokus. Suruh ke depan. Kasih apa? Ya. Oke. Siap-siap ya Bapak Ibu, semuanya harus keluar suaranya. 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Oke, sekali lagi ya. Berdiri Bu. Sekali lagi. Oke, 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, di atas menara. Marina menari, Marina menyanyi di kanan menara, di kanan menara. Marina menyanyi, Marina menanti di kiri menara, di kiri menara. Marina menanti. Oke, terima kasih. Oke. Ya, kan? Ya. Kan memang pas informasi yang saya terima bahwa Bu Ati itu menjago is-breaking. Ini buktinya tadi sukses dalam memimpin is-breaking kita. Oke, nanti ada lagi persiapannya kan Bu Ati? Nah, ada ya. Nah, baik Bapak dan Ibu, ini dia slide pertama kita. Bahwa Bapak dan Ibu, rekan-rekan guru BK, saat ini
apakah pernah kita bayangkan bagaimana siswa kita di sekolah masing-masing? Bagaimana interaksi mereka dengan mereka? Apakah sudah sesuai dengan apa yang kita harapkan? Ini, bagaimana mereka menegur sapa? Apakah kalimat yang kita dengar mereka dengan mereka, antara kelas 10 dengan kelas 10, kelas 11 dengan kelas 10, dan seterusnya, itu adalah sebuah komunikasi yang positif? Pada kenyataan sampai hari ini masih kita dengar bahwa kondisi yang terjadi itu nilai-nilai positif masih belum terbangun. Ya, tidak jarang kita mendengar cara bertegur sapa antara siswa dan siswa masih dengan komunikasi yang sering dibangun, yang sering terjadi di terminal. Ya kan? Ya, bahasa-bahasa, kata-kata sapaan yang terdengar kasar itu mereka tidak segan untuk mempraktekkan dalam berkomunikasi. Ini. Nah, lalu kita juga mencoba melakukan refleksi. Ya, bagaimana komunikasi kita sebagai guru kepada siswa? Ya, apakah komunikasi yang kita bangun itu telah menunjukkan profesi kita sebagai guru? Ya, karena seperti pepatah lama mengatakan bahwa seorang guru itu, ya, tindakannya digugu dan ditiru. Ya, apapun yang akan kita katakan, ya, itu akan menjadi contoh bagi mereka. Ya, sehingga tidak anak terkadang memplesetkan. Apa saya mengejek itu boleh kami? Akan seperti itu. Oleh karena itu, sadar dengan atau tidak sadar dalam keseharian, maka kita biasakanlah untuk mengkomunikasikan, ya, bagaimana membangun komunikasi itu yang positif, terlepas suasana hati kita pada saat itu. Ya, secara manusia terkadang saya pribadi itu terkadang moodnya juga menjadi ada gangguan, ya. Tapi karena tuntutan tugas, apapun kondisi psikologis kita diminta untuk dapat membangun sebuah komunikasi yang baik kepada mereka peserta didik kita. Ini Bapak dan Ibu dalam konteks budaya positif di sekolah. Ya, budaya positif itu Bapak dan Ibu rekan guru BK akan tercipta dari lingkungan yang positif, yang saling dukung mendukung, ya, pada seluruh warga sekolah yang ada di sekolah itu. Ya, siswa, guru, tenaga administrasi sekolah, pimpinan dan sebagainya terlibat, bersepakat, memiliki persepsi yang sama untuk membangun sebuah budaya positif. Ya, jadi jangan lagi, apalagi yang melakukannya itu kita sebagai guru BK yang notabene menurut rekan-rekan kita ini dekat dengan siswa. Ya tuh ya, Bu. Iya kan? Seperti itu. Jadi mari, tidak ada salahnya maka budaya positif ini kita kembangkan di sekolah kita masing-masing, terlepas awak tidak CGP. Ya, itu ya Pak CGP itu ya harus melakukan pengimbasan. Tidak, bukan itu. Tetapi ruhnya ini untuk kepentingan apa? Apa tujuan dari budaya positif itu? Untuk siswa.
Bagaimana mereka pada akhirnya lahir sebagai pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Itu tugas berat Bapak dan Ibu. Beda dengan guru mata pelajaran yang indikator ketercapaian tugas mereka itu cepat terlihat dengan sekali UH. Iya kan? AGS UH itu selesai dapat indikatornya. Ya. Tapi awal ya UKK-nya ya, itu bagaimana peserta didik itu mandiri dan bertanggung jawab. Nah, itu akan terbangun pada budaya positif ini. Ya, ini. Oke, sepakat kan Bapak dan Ibu? Mari mulai dari hari ini kita refresh kembali, kita upgrade kembali bagaimana cara berkomunikasi kita di lingkungan sekolah. Kemudian, kode narasumber. Oke, Bapak dan Ibu, ini dia perubahan paradigma. Yang perubahan paradigma tentang budaya positif tadi. Ya. Ketika sekolah sudah mewujudkan budaya yang positif, maka seperti yang diilustrasikan oleh Bu Ride tadi, akan menjadi sekolah yang ramah anak. Kalau itu sudah terwujud, 7.30 sampai jam 3 sore, tidak tekan anak pulang. Iya atau ya? Kenapa? Karena di tempat itu, karena di suasana itu mereka senang. Mereka menemukan guru yang mengasihkan menurut penilaian mereka. Ya, mereka menemukan wajah-wajah yang optimis di lingkungan itu, bukan wajah-wajah yang menghukum walaupun mereka berbuat salah. Ya kan? Nah, seperti itu. Ini akan terwujud menyenangkan, aman, nyaman. Ingat Bapak dan Ibu, Ananda di kantor polisi itu Bapak dan Ibu. Ya, terlambat, besar. Ya, tidak seperti itu. Ya, hukuman. Nanti kita akan bicara hukuman. Kalau bisa itu menjadi bagian akhir. Ya, jangan sekete-kete anak berbuat salah, maka konsekuensinya hukum, selesai. Harapannya berubah. Ternyata dengan pendekatan hukuman justru melahirkan jiwa-jiwa yang pemberontak berdasarkan teori. Ya, Bu. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, ya, 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 ya. Budaya positif di lingkungan positif tadi ini akan menumbuh kembangkan ranah yang ada pada diri anak. Ya, apa ranah yang ada pada diri anak? Yang pertama ranah kognitifnya, ya Bu. Ya, ya. Bagaimana mereka berpikir? Ya, mana malu-malu leh. Karena iklim sudah mendukung. Dia tidak segan berpendapat, tidak khawatir nanti kalau pendapat awak salah, dia dicemee di kawan, karena berangnya di guru. Kan ada wendo itu. Apa tanya awak? Wah. Ya. Ada juga ketika temannya berpendapat, yang lain disorakin oleh teman-temannya. Ini belum menunjukkan indikator terciptanya budaya positif seperti itu. Nah, kalau itu berlangsung terus-menerus, ranah berpikir itu menjadi macet kepada itu. Ya, bagaimana mereka bertindak sagan? Nah, namun suruh menjadi penggerek bendera, nauzubillah payah. Coba pada itu. Kalau hari Jumat disuruh gilirannya Jumat besok yang akan bertindak sebagai kuntup
penceramanya kamu ya, Pak Jana wale Pak. Tahu tak Bapak dan Ibu, itu juga sering sampai akhirnya itu aku datang di hari Jumat itu. Ya karena apa? Terbayang oleh dia, kalaupun saya melaksanakan tugas itu, maka akan saya dibully oleh teman-teman dalam bentuk cemee, dalam bentuk ejekan dan sebagainya. Ya. Nah kemudian tujuan akhirnya adalah menciptakan bagaimana peserta didik itu menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya. Sampai di sini ada yang ingin kita diskusikan, Bapak dan Ibu silakan. Pas dulu ya, nanti sambil jalan akan senang sekali kalau Bapak dan Ibu meresponnya dalam bentuk pertanyaan. Nah, Bapak dan Ibu, ya, salah satu indikator yang bisa untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah adalah melalui kegiatan disiplin. Nah, disiplin, bicara masalah disiplin, apa sih menurut kita disiplin itu? Ada yang bisa membantu Bapak dan Ibu silakan. Sebetulnya apa sih disiplin itu? Ya. Ya, silakan Bu Reni. Siswa dapat menjalankan aturan. Terima kasih partisipasinya Bu Reni. Ada lagi? Kita tampung dulu. Sama? Ya. Memang Bapak dan Ibu rekan-rekan semua, bicara masalah disiplin itu kita tidak lepas, tidak jauh bicara berkaitan dengan aturan dan tata tertib. Ya, aturan dan tata tertib, ya, Bapak dan Ibu, itu tempatnya beradanya di mana? Adanya di mana? Adanya di mana? Aturan dan tata tertib adanya di mana Bapak dan Ibu? Adanya di mana? Tertulisnya di mana? Di kospek, di lembaran kertas. Ya, di lembaran kertas. Ya. Nah, hari ini ya, bagaimana kita dapat menumbuhkan disiplin positif namanya yang berasal dari keyakinan diri, bukan dalam bentuk aturan yang tertulis itu, tapi dari nilai-nilai kemanusiaan yang disepakati bersama. Enak berarti? Enak. Kalau salah, cemas saja nanti Bu. Yang salah tuh, karena kita seperguruan. Ya. Jadi ini Bapak dan Ibu, agar tercipta budaya disiplin di sekolah, ya, kita ganti disiplin yang tertulis tadi, bagaimana wujudnya menjadi sebuah sistem nilai yang ada pada dalam diri anak. Ya, karena ketika itu sudah berupa sistem nilai yang berasal dari nilai-nilai yang disepakati bersama, maka itu akan bisa dilaksanakan oleh anak secara naluri. Ya, karena berdasarkan teori kontrol, ya, bicara masalah teori kontrol itu mengatakan bahwasanya perilaku anak, ya, perilaku anak peserta didik dapat dikontrol oleh orang dewasa. Ya, pada tingkatan yang paling rendah iya. Pada tingkatan yang paling rendah iya. Kita dapat mengontrol diri siswa dalam bentuk aturan. Iya, pada skala jangka pendek. Tetapi pada jangka panjang,
jangan diharapkan dengan pendekatan disiplin secara aturan tadi. Tetapi untuk jangka panjang, harapan kita bagaimana siswa itu berperilaku untuk mewujudkan dirinya sebagaimana adanya. Ya, menjadi sosok yang ideal. Jadi nanti dalam kita bicara 3 teori perilaku manusia yang berdasarkan pendapat dari William Grazer. Ya, William Grazer, teori motivasi perilaku manusia itu ada 3 yang menggerakkan manusia berperilaku terhadap aturan ini. Apa teorinya katanya Bapak dan Ibu? Ternyata anak kita itu mentaati peraturan karena takut mendapatkan hukuman. Maka dia berperilaku sesuai dengan aturan. Hari Senin saya harus pakai kaos kaki putih kalau di SMA 2 Sungai. Ya, sampai dengan hari Rabu sepatu hitam. Maka dia berperilaku seperti itu. Karena apa? Karena takut mendapatkan hukuman. Apakah perbuatan itu lahir dari sebuah kesadaran? Ya, kesadaran jangka pendek. Tapi kalau disiplin positif, ya, saya memakai kaos kaki putih pada hari Senin sampai hari Rabu, ini adalah demi diri saya, ya, untuk bagaimana tercipta keseragaman di sekolah saya, ya kan? Bukankah tujuan dari kita memakai sepatu hitam, kaos kaki putih supaya tidak ada perbedaan antara yang kaya dan yang miskin? Kan itu tujuannya Bapak Ibu. Kalau indah, yang kaya di Bali sepatu Adidas harga 5 juta. Ya. Sehingga yang pas-pasannya merasa iba. Makanya ada peraturan seperti itu. Nah, dalam teori kontrol berikutnya apa? Dalam teori kontrol berikutnya dikatakan bahwa anak berperilaku itu adalah karena ingin mendapatkan pujian. Dia anak ibu ganti warna, jilbabnya putih cerah, dan sebagainya. Anak ketika tidak mendapatkan pujian yang ia inginkan, akhirnya apa? Ia akan balas dendam. Balas dendam ini ibu kata mama lah pakai sepatu hitam nanti dapat pujian dari ibu. Coba bisa. Akhirnya apa? Dia menarik perhatian kita dengan membuat satu tindakan supaya kita merasa memperhatikannya. Nah, ini. Nah, yang terakhir Bapak dan Ibu, dalam teori perilaku ini yang disampaikan oleh William tadi, ini yang akan kita coba wujudkan. Ya. Untuk menciptakan disiplin positif tadi, bagaimana setiap tindakan pribadi peserta didik kita itu lahir dari sebuah kesadaran. Jadi lahir dari sebuah kesadaran. Motivasinya adalah motivasi intrinsik. Ya, kalau bahasa psikologinya, yang lahir dari dalam dirinya seorang. Tidak karena takut hukuman, tidak karena mendapatkan hadiah tadi. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah cerita-cerita dalam kajian ranah yang awak pelajari di dunia bimbingan konseling juga namanya. Tapi beda sedikit saya mau namanya. Ya. Nah, ya, kini kita apa ya? Sekarang mohon bantuan Bapak dan Ibu rekan-rekan semua. Ya, kita ada permainan, cobalah buka.
Ya, caranya bagaimana? Silakan Bapak dan Ibu cari pasangan di tempat mejanya saja. Ya, untuk bermain coba lakukan. Yang satu, ya, memperagakan, ya, seolah-olah dalam genggaman kedua tangannya berada satu barang yang paling bernilai. Apakah itu emas atau uang banyak? Yang satu, mohon bantuannya mempraktekkan dengan berbagai macam cara. Boleh dibujuk, boleh dipaksa, boleh diancam. Untuk yang pertama tadi, membuka genggaman tangannya. Silakan Bapak dan Ibu. Silakan Bapak dan Ibu. Dan itu mohon kita lakukan bergantian. Silakan Bapak dan Ibu. Iya, kita praktekkan. Ya. Ya. Kira-kira. Ya. Ya, boleh dirayu, ya. Boleh dipaksa, boleh mau digelitik yang sesama jenis ya. Pak Adi nggak boleh menggelitik. Tapi dengan kesadaran ya. Iya, boleh dibujuk, buka tangannya, segala macam boleh. Tapi apakah dia mau atau tidak terserah yang punya tangan memegang barang tadi. Ya. Halo. Nah. Oke, bergantian ya. Oke, buka tangannya. Genggaman tangannya, yang satu bukan bujuk, yang satu ya terserah mau dibuka mau atau tetap digenggam. Kira-kira seperti apa kejadiannya? Ya, di dalam tangan Bu Yen seolah-olah ada emas intan berlian. Ya, kemudian ibu ini meminta Bu Yen untuk mengambil yang berada di dalam genggaman ini. Nah, selanjutnya terserah ibu apakah ibu mau membuka atau tetap. Iya, terserah ibu ini mau ibunya mau membujuk, merayu atau mengancam. Ya. Oke. Kalau panik mengamati saja. Ya. 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 Lakukan praktek tadi ya kawan-kawan secara bergantian. Lalu apa yang terjadi itu nanti kita simpulkan. Ya, kira-kira apa yang terjadi dalam peragaan coba lakukan. Ya, oke, sudah bergantian? Sudah? Kalau belum silakan bergantian. Nanti kita simpulkan. Kita kelas dengan membacakan baik anak-anak semua, pada siang hari ini kembali bertemu dengan saya dalam kegiatan layanan bimbingan konseling. Nah, pada hari ini berbeda dari biasanya, ya. Kalau biasanya Bapak masuk itu memberikan layanan berkaitan dengan pribadi atau belajar atau sosial atau bahkan kemarin itu contohnya di bidang karir. Nah, pada saat ini, hari ini saya akan memberikan semacam materi kepada Anda semua yang tujuannya tidak lain tidak bukan adalah untuk menumbuhkan motivasi untuk
intrinsik, motivasi yang datangnya dari dalam diri kita sendiri. Paham? Paham? Nah, karena kenapa? Karena dengan adanya motivasi intrinsik, motivasi yang lahir dari dalam diri ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar bagi kita untuk sukses dalam belajar. Beda dibandingkan jika motivasi itu yang datangnya dari luar diri kita atau motivasi ekstrinsik, motivasi yang datang dari luar. Misalnya apa? Ada seseorang anak yang belajar, dia rajin belajar karena mengharapkan sesuatu reward, penghargaan, hadiah dari orang tuanya. Dia bilang, Mutakin, nanti kalau kamu semester ini mendapatkan juara 1, maka papa akan berikan 1 buah sepeda motor balap. Ya kan? Ya kan? Ini motivasi yang datangnya dari luar. Ada penghargaan yang diberikan oleh orang tua kepada kita. Ya. Nah, kemudian mendengar itu, ya, ketika adanya ungkapan itu dari orang tua, maka kita akan berbuat semaksimal mungkin. Nah, lalu kemudian ketika motivasi itu tidak ada, yang memberikan yang memberikan reward itu tidak ada, apakah Anda akan loyo dalam belajar? Ya, bagi orang yang tidak punya ekstrinsik, motivasi intrinsik, maka dia akan seperti dijawab oleh Melody, dia akan menjadi malas. Oleh karena itu, menumbuhkan motivasi intrinsik itu ada beberapa cara. Nah, pada hari ini, inilah yang akan kita sampaikan kepada kita semua hari ini. Boleh jadi ini yang salah selama ini. Ya, Anda tentu mengenal ini namanya. Anda mengenal? Anda tahu apa namanya ini? Ada namanya peraturan. Kemudian Anda tahu tentang tata tertib. Tahu apa? Segala sesuatu yang harus dipatuhi oleh siswa dalam belajar di sekolah. Lalu kenapa? Pertanyaan kemudian, ketika sudah ada aturan itu, lalu kenapa? Ya, masih ada juga siswa yang berbuat tidak sesuai dengan tata tertib. Hari ini masih banyak kok siswa yang tidak memakai baju sesuai dengan ketentuan. Terkadang di hari Senin Bapak melihat anak-anak memakai baju batik. Terkadang saya juga melihat sepatu warna putih. Terkadang saya sering melihat siswa datang terlambat dan sebagainya dan sebagainya. Padahal dengan adanya ini semua harapannya itu tidak terjadi. Ayo, kenapa? Kenapa? Tapi tadi sudah dijelaskan oleh siapa tadi? Oleh si Rini, bahwasanya tata tertib itu adalah seperangkat peraturan yang harus ditaati oleh setiap warga yang ada di sekolah tersebut. Nah, ada yang tahu jawabannya? Ya, karena semua ini peraturan tata tertib ini, ya, keberadaannya di luar diri kita, tertera pada secari kertas. Sehingga apa? Karena dia berada di luar diri kita, maka dia menjadi bukan bagian dari
Kacau waktuku. Nah sekarang, demi kesuksesan kita semua hari ini yang sekarang sudah duduk di kelas 12, ya, sukses harapannya Anda ada dua sekarang. Sukses dalam studi, Anda terima ijazah SMA, dan sukses di dalam pilihan jurusan diterima di perguruan tinggi. Itu tanggung jawab Anda. Oleh karena itu, mari hari ini kita ganti, ya, untuk di kelas ini saja keyakinan namanya adalah kita ganti tata tertib ini di lokal ini dalam belajar, kita ganti dengan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Menurut Anda semua, lalu apa bedanya antara keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib? Siapa yang bisa menjelaskan? Tolong bantu saya. Ya, Suci silakan. Iya, terima kasih Suci sudah membantu saya untuk menjelaskan kepada Anda semua, ya, perbedaan antara peraturan atau tata tertib dengan yang namanya keyakinan kelas. Bahwa memang benar seperti yang sampaikan tadi. Kalau keyakinan kelas itu di mana asalnya? Nah, kalau Anda yakin asalnya itu dari mana keyakinan Anda? Dari dalam diri. Oleh karena itu kita hari ini akan merancang, ya, ya, tata tertib itu kita ganti dengan keyakinan kelas yang berupa kata-kata, ya, yang bernilai positif, yang kita yakini dengan itu mampu menghantarkan kita menuju sukses. Nah, kita rancang apa kata-kata yang kita yakini dan kita mampu menjalankannya di kelas ini, sehingga harapannya Anda sukses secara bersama. Nah, ada 3 hal, ya, sukses bersama, rajin bersama, aktif bersama, dan segala macam. Anda paham? Oke. Lalu tugas Anda sekarang, ya, silakan Anda menghitung 1 sampai 3 saja. 1 sampai 3. Mulai dari Zaki. 2, 3, 1. 2. Oke, berarti jumlahnya pas sama banyak. Nah, sekarang mari kita duduk secara berkelompok sesuai dengan apa yang Anda sebut tadi. Kalau menyebut angka 1 berarti dia kelompok 1. Ya, silakan. Kelompok sini, kelompok 1 di sini, kelompok 2 di sini, dan kelompok 3 di sana. Ya, silakan. Tumpang mana ya? Ya. Oke. Untuk lihat di kelompok itu nanti. Yang kelompok barat belum ada. Oke.
3. Nah itu kursi tulisan antara letakkan di sini. Nah. Oke. Oke. Nah, langkah pertama silakan tunjuk siapa yang akan memimpin diskusi di kelompok tersebut. Kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya. Kelompok 1 siapa? Afif. Oke. Kelompok 2. Suci. Kelompok 3. Rindi. Oke, sepakat ya. Nah, lalu tugas dalam kelompok tersebut silakan Anda cari ya keyakinan kelas ya. Kata-kata keyakinan kelas tadi apa? Kata-kata ya yang bernilai positif yang kita yakini dengan itu mampu membantu kita membuat sukses dalam kehidupan belajar kita. Sebagai contoh, ya, belajar yang sukses dibutuhkan keyakinan. Yang pertama, saya contohkan satu, apa? Bertanggung jawab. Ya kan? Nah, ini keyakinan kelasnya kita bagi menjadi 3. Ada untuk secara diri sendiri, ya. Kemudian di kelas, saat belajar di kelas, ya, saat belajar di kelas, kemudian seluruhnya di sekolah. Masing-masing kelompok membuat keyakinan pada bagian diri sendiri di kelas dan di sekolah minimal 3. Minimal 3. Oke, silakan diambil kertas kerjanya dan nanti itu diserahkan, kita diskusikan bersama apa yang menjadi rancangan keyakinan kelas pada masing-masing kelompok. Ya, selanjutnya Bapak serahkan kepada ketua kelompok diskusi kelompok masing-masing. Ya. Satu kelompok silakan dirancang untuk kertas kerjanya cukup 1 saja. Ya. Oke, silakan dipimpin. Yang pertama tadi HP kelompok 1, kelompok 2 Suci, dan yang terakhir kelompok 3 Ringgi. Mari kita aktif dalam diskusinya. Jangan ketuanya saja yang bekerja. Ya, semuanya memberikan masukan. Ya. Semuanya memberikan masukan. Oke, matikan dulu.
Dan mari pada kesempatan ini masing-masing kelompok untuk menyampaikan diskusi. Lalu diskusi tentang keyakinan kelas yang telah dibuat oleh kelompoknya sehingga didengar oleh kelompok lain. Nah, nanti semuanya akan kita satukan menjadi sebuah keyakinan kelas yang ada di kelas 12 IPA. Ya, mudah-mudahan hasilnya ya mampu mengantarkan Anda pada pribadi yang lebih sukses lagi di masa yang akan datang. Kita mulai dari kelompok 1. Silakan Anda sampaikan. Keyakinan kelas diri sendiri, rajin ketika belajar, semangat, dan dapat mengatur manajemen waktu belajar di rumah. Ya, di kelas mendengarkan guru, mematuhi peraturan kelas, menjaga kebersihan kelas. Di sekolah menjaga kebersihan sekolah, saling menghormati sesama teman dan guru, memakai baju yang rapi ketika sekolah. Oke, kita minta bantu juru tulis dari kelompok 1 tuliskan kelompok 1. Siapa juru tulisnya? Baik, Anda semua mari kita perhatikan. Inilah keyakinan kelas yang dibuat oleh kelompok 1. Di bawahnya. Di bawahnya. Nhoi. Udah baca. Udah baca.
Baik, terima kasih kelompok 1 dan sekarang kelompok 2. Siapa tadi ketua kelasnya? Ketua kelompoknya nanti presentasikan sebentar. Kemudian dicatat. Dari hasil diskusi kelompok kami yaitu kelompok 2, pimpinan kelas sangat mendapatkan dari diri sendiri yaitu seperti optimis, bertanggung jawab, semangat dalam belajar di kelas, yaitu kolaborasi dan fokus mengikuti proses PBM atau proses pembelajaran. Yang ketiga di sekolah, yang pertama disiplin, kemudian gotong royong dan saling menghargai. Ya, terima kasih dan dibantu juru tulisnya menuliskan ke papan tulis. Sama ya. Sekarang yang terakhir silakan kelompok 3 presentasikan selesai dan setelah itu juru tulisnya menuliskan ke papan tulis. Baiklah, saya dari kelompok 3 mewakilkan mengatakan hasil diskusi kami. Yang pertama, keyakinan diri sendiri. 1. Harus bijaksana dalam mengambil segala keputusan. Nomor 2, optimis. Dan 3, bertanggung jawab. Kalau di kelas, 1. Kekompakan yang harus selalu dijaga. 2. Saling menghargai keputusan sesama. 3. Musyawarah dalam segala persoalan. Yang di sekolah, 1. Selalu mengikuti upacara tanpa dipaksa. 2. Mentaati peraturan sekolah. 3. Menghargai sesama warga sekolah tanpa memandang kasta. Oke, baik. Siapa menuliskannya? Dinda, ya, bantu. Ini si apa? Yudi, baik Yudi. Ya, di atas lah biar muat. Oh iya, di bawah aja. Kecilin di sininya.
dengan dua kita harus dicek saya keputusan itu. Ya, ayo di sini. Baik, anak-anak semua, tadi kita sudah membuat ya dan mempresentasikan hasil kerja tentang keyakinan kelas yang akan kita laksanakan di kelas 12 IPA ini. Jadi inilah ya nilai-nilai yang berupa keyakinan kelas yang berasal dari ya kekuatan pada diri Anda di kelas ini ketika Anda laksanakan ya ini dapat membantu Anda menjadi orang yang lebih sukses lagi dalam belajar. Oleh karena itu, mari kata-kata yang Anda diskusikan tadi ya resapi dalam hati. Ini akan melahirkan satu kekuatan. Ya. Dia akan tinggal di dalam tubuh kita dan selalu terbawa dalam setiap langkah kita. Itu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan atau tata tertib. Ya, bahwa pelajar yang rajin, yang sukses itu dibutuhkan nilai yang pertama adalah seperti contoh tadi disiplin, semangat. Ada yang bilang semangat, nah loyo lagi. Ya, kemudian ada yang buat lagi. Mana diri sendiri? Mana optimis? Optimis dan lain sebagainya. Ya. Jadi ini mari setelah Anda membuat satu keyakinan kelas dan mari mulai dari sekarang kita laksanakan itu. Ya. Anda paham? Anda paham? Baik, terima kasih. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Tidak. Baik. Karena waktu pertemuan kita berakhir, ya, demikian saja. Mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semua, ya. Dan Bapak Asudai dengan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda, terima kasih telah sudi memenuhi panggilan dari Bapak. Bagaimana hari ini?
Apa kabarnya? Baik, Pak. Oke. Begini ya Nanda, Bapak menerima laporan dari salah seorang ibu bahwa Ananda pada hari Senin kemarin tidak mengikuti upacara bendera. Apakah benar demikian? Benar, Pak. Oke. Lalu kemana saat itu Ananda? Kebetulan saya terlambat dan langsung ke belakang sekolah. Baik. Setiap orang pasti pernah berbuat salah. Benar kan, Zaki? Benar, Pak. Oke. Lalu apa pengen tahu? Menurut Ananda, apakah dengan Ananda tidak mengikuti upacara bendera itu sudah benar atau salah? Menurut saya salah. Oke, baik. Lalu kalau demikian, untuk kedepannya yang tepat seperti apa? Datang lebih cepat dan mengikuti upacara. Datang lebih cepat untuk mengikuti upacara bendera. Zaki yakin mampu untuk melakukan itu? Pasti. Pasti ya. Oke. Menurut Zaki, dengan Zaki mengikuti kegiatan upacara bendera, kira-kira keyakinan apa yang Zaki bisa peroleh dari kegiatan upacara bendera itu? Apa manfaatnya yang akan terasa bagi Zaki? Kita bisa disiplin dan Baik, jadi kita bisa meningkatkan disiplin dalam diri kita ya. Oke, lalu kalau demikian, maka pada saat upacara besok, Zaki akan tindakan yang dilakukan agar bisa mengikuti upacara. Apa yang akan Zaki ambil? Datang, seperti tadi yang Zaki bilang, datang lebih awal sehingga tidak terlambat lagi. Oke, bisa kan Zaki? Nah, oke, bagus. Dan Bapak meyakini Zaki mampu untuk melakukan hal tersebut. Baik, rasanya pertemuan kita sudah dapat diakhiri dan setelah ini silakan Zaki kembali ke kelas. Terima kasih Nak ya.